Di konten recruitment review lumayan banyak nih yang nanyain berapa gaji narasumber yang saya interview. Dan kadang juga saat kita akan melamar kerja, berapa gaji di calon tempat kerja yang akan kita lamar juga merupakan hal yang paling membuat kita penasaran. Etis nggak sih nanyain gaji, serta gimana baiknya mengetahui kisaran gaji nih, supaya kita bisa nih mengetahui gaji dan ya menakar dan memberikan ekspektasi gaji yang cocok untuk perusahaan. Dan kali ini akan kita bahas di Career Insight. Seperti di awal tadi yang saya sampaikan bahwa di konten recruitment review lumayan banyak nih yang nanyain berapa gaji narasumber. Bisa melalui kolom komentar, bahkan japri ke saya melalui DM Instagram dan juga LinkedIn. Banyak banget yang nanyain berapa sih gaji narasumber saya gitu. Dan ya mayoritas saya nggak menjawab pertanyaan tersebut secara eksplisit. Angkanya berapa? Saya nggak pernah jawab seperti itu. Serta ditambah juga nih, saya juga nggak pernah menanyakan berapa gaji narasumber secara spesifik, angkanya berapa. Saya nggak pernah nanyainnya. Kenapa? Ya karena selain alasannya sensitif, terus juga narasumber juga saya yakin nggak akan mau menjawab pertanyaan tersebut. Dan juga tentunya dapat membuat heboh jagat dunia maya gitu kan. Ya karena ketika misalkan ada satu posisi pada perusahaan tertentu menyampaikan gajinya, tentu ketika itu terjadi akan membuat heboh nih di perusahaan lain, di posisi yang sama, di perusahaan yang sama juga. Dan ya karyawannya pasti akan heboh juga gitu. Dan pastinya juga jika misalkan saya tanyakan angka gajinya secara spesifik kepada narasumber, akan bisa membahayakan karir si narasumber tersebut. Karena gaji itu ya merupakan hal yang sangat sensitif. Ya, kenapa bisa sensitif? Karena setiap orang di perusahaan itu bisa jadi nih punya jatah cuti yang sama, ya mungkin 12 hari selama 1 tahun. Atau posisi dan level yang secara terbuka diinformasikan kepada seluruh karyawan yang ada di perusahaan. Namun tidak dengan gaji. Gaji ini, ya khususnya kalau kita bahas di perusahaan swasta ya, atau misalkan di BUMN sendiri pun, gaji itu ya sifatnya rahasia. Dan biasanya hanya diketahui oleh kita sebagai karyawan dan perusahaan yang diwakili oleh human capital atau HR departemennya. Dan dicatat di dalam surat perjanjian kerja atau di surat keputusan kerja. Nah, di mana hal inilah yang membedakan antara perusahaan swasta atau BUMN dengan pemerintahan seperti misalkan PNS, ASN, atau yang di kementerian, di mana nilai gaji ini diinformasikan secara lugas di regulasi seperti di peraturan negara atau undang-undang. Ya itulah bedanya antara kementerian atau PNS dengan pekerjaan dengan karyawan swasta. Nah, dan surat perjanjian tadi itu sifatnya rahasia, di mana hanya kedua belah pihak nih yang mengetahui secara detail isi dari surat perjanjiannya. Nah, lalu banyak juga ini yang jawab, ini kan gaji kita bang, terserah kita dong mau ngasih tahu orang siapapun gitu kan. Bener banget, tetapi perlu kita ketahui nih, surat perjanjian itu ditandatangani oleh dua belah pihak. Ya, jadi nggak satu pihak nih yang menandatangani surat perjanjian. Jadi nggak hanya kamu aja yang tanda tangan, tetapi perusahaan juga. Jadi kalau misalkan kita nih sebagai karyawan yang menandatangani surat perjanjian mau ngasih tahu ke orang lain gaji kita berapa, ya kita perlu mempertanyakan atau mengkonfirmasi dulu ke perusahaan, boleh nggak saya memberitahukan gaji saya ke teman atau ke siapapun gitu. Ya saya yakin juga perusahaan nggak akan mau mengizinkannya begitu. Jadi memang karena itu surat perjanjian ya kita tidak bisa semena-mena kita sendiri untuk menjelaskan, memberitahukan gaji kita kepada orang lain ya. Begitu juga orang lain. Orang lain juga nggak akan mau menyampaikan gajinya berapa secara spesifik. Dan mengenai gaji ini memang cukup menarik dan saya juga pernah mengalaminya dulu. Jadi kurang lebih saat awal saya bekerja dulu,
Ini memang spesifik saya alami sendiri dengan teman saya sendiri gitu. Jadi pada saat saya awal bekerja, ada salah seorang senior saya begitu. Jadi saya satu kampus dengan senior ini. Terus dia bekerja dengan perusahaan yang sama juga dengan saya dan dia lebih dulu masuk dibandingkan saya gitu. Nah, jadi ya kami sama-sama satu kampus, satu bahkan kita dulu satu organisasi, bahkan pernah juga kalau nggak salah satu tempat tinggal atau satu kosan. Jadi ya kita merasa udah deket banget gitu kan. Jadi kita merasa bebas nih mau share, mau cerita apapun gitu. Ditambah lagi satu jurusan juga teknik mesin yang rasa solidaritasnya juga lumayan tinggi gitu. Jadi kita ya waktu itu cerita ya buka-bukaan aja gitu. Nah jadi case-nya senior saya ini sudah duluan bekerja di perusahaan dan saya baru masuk gitu. Jadi baru masuk nih di perusahaan tersebut. Jadi saat saya awal mulai bekerja dulu, ketika dia sudah bekerja, saya sudah masuk di perusahaan tersebut, dia nanya, gaji saya berapa? Him, gaji lu berapa? Gitu kan. Saya langsung sampaikan, gaji saya anggaplah 10 gitu. 10 bang, gaji gua bang. Terus dia kaget. Lah, kenapa kaget? Dia yang sudah duluan masuk dibandingkan dengan saya, ngerasa nih, gajinya ternyata lebih rendah dibandingkan gaji saya gitu. Akhirnya dia kaget, wong saya juniornya dia gitu. Itu yang pertama, junior di kampus, terus dan juga junior juga di perusahaan ya. Dia lebih duluan masuk. Dia kaget, kok saya yang lebih baru gitu. Kenapa kok bisa gajinya lebih tinggi daripada dia yang udah lama masuk di perusahaan gitu. Dia akhirnya protes gitu kan. Protes, akhirnya dia sampaikan ke HR departemen. Dia sampaikan, kenapa kok si Rahim tuh baru masuk gajinya lebih tinggi daripada gua baru masuk, gua udah lama masuk nih gitu. Kenapa kok gaji dia bisa lebih tinggi daripada gua gitu. Akhirnya dia protes. Nah, waktu itu ya akhirnya terjadilah ya sedikit konflik kecil antara ya senior saya tersebut dengan HR departemennya gitu. Yang mengakibatkan ya adanya konflik tersebut. Dan akhirnya waktu itu HR departemen langsung ngasih tahu baik ke senior saya dan ke saya bahwa mereka memberitahukan bahwa gaji itu adalah hal yang sensitif, tidak boleh diceritakan kepada siapapun termasuk ke orang terdekat gitu. Karena memang ya seperti yang saya sampaikan tadi begitu, dampaknya akan begitu besar. Ini saya baru cerita ke satu orang begitu. Saya belum cerita ke orang lain. Bagaimana kalau saya cerita ke orang lain gitu? Tentu ini akan bisa heboh juga gitu kan. Nah, jadi saya memang merasakan dengan spesifik nih ketika kita menyampaikan atau menanyakan gaji seseorang secara spesifik itu dampaknya memang akan ya kurang lebih dampaknya secara general berdampak negatif. Tidak hanya kepada kita yang bertanya, tapi juga orang yang memberikan informasi. Nah, tentu ini jadi pertanyaan nih bagi kita semua gitu. Jadi gimana nih kita nanya ke orang supaya kita tahu nih minimal berapa kisaran gaji di calon target perusahaan. Karena saya lihat nih alasan orang bertanya gaji ini ya kurang lebih ada dua. Yang pertama ada dua yang menurut saya pribadi. Kalau teman-teman punya alasan, apa sih alasan kita nanyakan gaji di luar yang dua ini, silahkan ketik di kolom komentar ya. Yang pertama kenapa orang-orang nanyakan gaji ya karena memang mereka mau masuk ke perusahaan tersebut. Jadi misalkan kalau kita mau masuk ke perusahaan, ya tentu kita nanya gitu kan, berapa sih kisaran gaji untuk posisi kita begitu. Sehingga ketika kita memasukkan expected salary itu ya sesuai dengan kisaran gajinya begitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa orang menanyakan gaji? Yang kedua menurut saya ya karena pengen tahu aja gitu. Pengen tahu aja gitu. Jadi untuk memenuhi hasrat dari orang tersebut gitu. Itu dua alasan tersebut ya kalau menurut saya kenapa orang menanyakan gaji. Kalau kedua ini ya menurut saya nggak usah lah gitu kan. Kalau teman-teman punya niatan seperti itu ya mending nggak usah tanyakan. Kalau yang pertama ini boleh ya, namun ini akan saya coba paparkan nih. Dan saya juga nggak merekomendasikan sama sekali kepada teman-teman semuanya untuk bertanya kepada orang secara spesifik angkanya berapa begitu. Balik lagi nih. Balik lagi nih. Gimana dong cara kita nanya supaya kita bisa tahu nih kisaran gaji di tempat calon perusahaan kita yang akan tempat kita bekerja ini. Kalau konteksnya ini kita dalam proses rekrutmen gitu. Nah, yang pertama nih,
usahakan jangan bertanya kepada orang lain dulu. Jadi yang pertama, ketika kita mau survei gaji, anggap begitu, mau ngecek gaji, kisaran gaji, yang pertama usahakan jangan bertanya kepada orang lain dulu gitu. Jadi jangan nanya dulu kepada orang lain. Mau orang yang sudah pernah bekerja di perusahaan tersebut, atau mau orang yang sedang bekerja di perusahaan tersebut, apalagi orangnya nggak kita kenal begitu dekat gitu. Jadi jangan bertanya kepada orang lain terlebih dahulu. Selanjutnya yang kedua nih, cari informasi dulu gitu. Jadi cari informasi ya melalui internet. Saat ini banyak banget nih website-website penyedia informasi mengenai gaji di suatu perusahaan ataupun satu posisi. Itu banyak banget di internet. Di Jobstreet bisa, di LinkedIn juga kadang beberapa pekerjaan bisa disebut dan disebutkan juga kisaran gajinya berapa, dan di website-website yang lain. Serta juga kita bisa nih menakar kisaran gaji ya melalui misalkan tiap tahun saat ini banyak banget tuh survei-survei gaji gitu. Jadi kita bisa lihat nih berapa angka kisaran gaji yang melalui survei-survei tersebut begitu. Jadi jangan terlebih dahulu nanya ke orang dulu gitu. Jadi survei dulu, cari dulu di internet, tinggal googling, banyak banget nih yang kita bisa dapat informasinya begitu. Nah, dan kita juga bisa nih mengukur dari gaji yang kita terima saat ini. Jadi ketika kita mau apply ke perusahaan, kita nggak tahu nih berapa kisaran gaji yang ada di sana, ya kita bisa takar aja dari gaji kita yang ada saat ini yang kita terima. Berapa? Nggak ada angka pastinya berapa, apakah 10%, 50%, 100%, atau berapa persen, itu nggak ada ya, patokan angkanya nggak ada. Namun nih rata-rata orang yang apply kerja, itu rata-ratanya expected salary itu dituliskan 30% dari gaji yang kita terima saat ini. Ya, namun ini bukan angka yang tetap, ini hanya berdasarkan ya bukti empirik aja gitu. Jadi berdasarkan tanya-tanya ke orang lain dan yang saya rasakan juga, ya rata-rata kita tawar gaji itu di 30% dari gaji kita saat ini. Mau nawar 50%, 80%, 100%, boleh. Ya tapi kembali lagi, apa yang mau kamu tawarkan ke perusahaan sehingga perusahaan berani membayar kamu 100%, 80% lebih tinggi daripada gaji yang kamu terima saat ini itu. Nah, selanjutnya nih, kalau misalkan teman-teman kan tadi, kalau yang kedua ya kita cek dulu di internet. Nah, kalau misalkan teman-teman mau tahu nih gimana caranya supaya kita bisa tahu gaji di perusahaan yang akan kita lamar, teman-teman bisa klik link di atas, itu ada informasi mengenai cara menghitung expected salary. Tapi ini untuk fresh graduate. Tapi informasi atau cara mengetahui gajinya bisa teman-teman lihat di video di atas. Karena di video di atas saya juga jelaskan nih gimana sih triknya supaya kita tahu gaji yang akan kita, perusahaan yang akan kita lamar gajinya berapa di website seperti Jobstreet, LinkedIn, dan yang lainnya. Nah, yang ketiga nih, jika memang kita mau bertanya, kita sudah mencari di internet, googling, akhirnya kita nggak ketemu juga nih gitu. Dan ya kita masih penasaran juga, pastikan nih orang yang akan kita tanya itu benar-benar dekat dengan kita. Ya, seperti ya saudara dekat. Ini saudara dekat banget ya. Ini definisi dekat dengan yang saya definisi ini kan sebagai dekat ini adalah yang pertama nih. Saudara dekat. Ya, anggaplah saudara kandung. Itu yang menurut saya. Terus yang kedua, teman yang dekat banget gitu. Teman yang dekat banget gitu. Jadi sahabat gitu. Jadi kalau memang dua kategori itu ada dipenuhi, kalau mau nanya ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau di luar itu saya menyarankan untuk nggak bertanya. Dan juga saya juga nggak merekomendasikan kita bertanya kepada orang lain. Pun jika kita mau bertanya, tanyanya jangan terlalu spesifik berapa gaji mereka gitu. Tapi mungkin kita bisa menanyakan, gue lagi melamar posisi A gitu, levelnya ini. Berapa sih kisaran gaji di level ini di perusahaan kamu gitu. Kita bisa tanya seperti itu. Ya berapa kisaran gajinya? Ya biasanya kalau untuk itu teman-teman ya itu akan mudah menjawabnya gitu ya. Mereka bisa akan menjawabnya gitu. Jadi kalau mau bertanya ya bisa seperti itu. Tapi jangan sampai kita bertanya secara spesifik gaji kamu berapa di perusahaan. Dan yang terakhir nih, kita sudah nanya juga gitu. Terus cari di Google juga begitu. Di website penyedia lapangan pekerjaan juga. Dan yang terakhir nih yang perlu kita ketahui, rezeki itu sudah ada yang ngatur.
Jadi jika kita hanya bertanya gaji orang berapa untuk membandingkan dengan gaji yang kita terima saat ini, mending jangan bertanya deh. Jika memang itu tujuan kita. Karena yang pertama nih, selalu akan ada gaji yang lebih tinggi daripada kita. Dan gaji yang lebih rendah juga pasti ada gitu. Jadi ya buat apa kita nanya gitu. Karena memang pasti akan selalu ada begitu. Dan jika pun mendapatkan jawaban ya, pertama nih, jika lebih rendah. Jika jawabannya lebih rendah daripada gaji kita, itu setidaknya akan membuat kita merasa sombong. Ya sedikitnya pasti akan bikin kita ngerasa sombong. Gaji gue lebih tinggi daripada lu gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika jawaban gajinya lebih tinggi daripada kita, ya ini akan bikin kita sakit hati juga gitu. Jadi ya menurut saya nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya kita nanya gaji spesifik orang jika hanya untuk membanding-bandingkan saja begitu. Jadi ya mending nggak usah nanya gitu. Karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Jadi ya ngapain gitu buat ditanyain ke orang lain gitu. Jadi itu ya teman-teman semuanya. Menarik kita bahas mengenai gaji ini ya, karena memang gaji ini sesuatu ketika yang kita mau bekerja, kita pasti nanyain gaji begitu. Karena nggak mungkin kita nggak akan nanya gaji gitu. Atau karena ya memang kita bekerja ya pasti akan kita maunya dapat gaji gitu. Jadi ya menarik banget kita diskusi mengenai gaji ini seperti nggak habis-habis begitu. Jadi kalau teman-teman mau nanya ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, dipikir-pikir lagi, diperiksa lagi, cek lagi, di googling ya. Kalau memang misalkan udah ketemu ya mending nggak usah nanya begitu. Kalaupun mau nanya ya ikutin, dan teman-teman bisa ngikutin saran yang saya sampaikan tadi. Dan kalau teman-teman punya kritik dan saran nih, ada yang salah mungkin dari yang saya sampaikan atau ada tambahan nih gimana caranya atau dari pengalaman pribadi teman-teman, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kritik dan saran silahkan ketik di kolom komentar atau bisa melalui via direct message melalui ke saya pribadi melalui LinkedIn atau melalui Instagram. Sampai jumpa lagi teman-teman semuanya.